Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Sandi. Saya adalah guru Quran Hadis di MTS Gupinatar, Lampung Selatan, Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab gelombang 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi menggapai kebahagiaan dengan syukur dan sabar. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, Tuhan yang sehat dan sehat. Allahu Akbar. Kurang semangat. Tetap semangat. Baik, biar lebih semangat lagi, kalau Bapak bilang masih semangat, jawabnya tetap semangat. Kalau Bapak bilang tetap semangat, jawabnya lebih semangat. Kalau Bapak bilang lebih semangat, jawabnya Allahu Akbar. Oke, kita coba ya. Masih semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Lebih semangat. Lebih semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Gimana pagi ini, sudah sarapan semua belum? Sudah, alhamdulillah. Hari ini masuk semua, nak? Masuk. Zahwan masuk semua hari ini? Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Zahwan dipimpin doanya. Bismillah, doa mulai. Kita a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Quran Hadis ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi surah Al-Kafirun. Ya, siapa yang bisa baca surah Al-Kafirun? Ayo silakan, Zahwan boleh. Al-Kafirun. Nggak usah, di tempat aja, Zahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Sadaqallahul azim.
Oke, baik Zahwan, terima kasih. Itu surah Al-Kafirun tentang toleransi ya. Toleransi itu apa? Menghargai sesama manusia, sesama muslim ya. Oke, hari ini Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna sabar dan syukur berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Yahya Syuaib bin Sinan dan hadis Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan, menerapkan sabar dan syukur dengan pencapaian kebahagiaan. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai analisis hadis dan contoh penerapan sabar dan syukur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, hari ini Bapak ingin tampilkan sebuah gambar. Nah, ini gambarnya. Gambar apa ini yang pertama? Gambar gempa bumi, ya. Yang kedua gambar apa? Ini kedua-duanya musibah, ya. Kedua-duanya adalah musibah. Oke. Sekarang gambar berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Wisuda. Gambar orang wisuda. Kemudian yang kedua, gambar orang dapat mobil baru. Kira-kira kalau kamu kejadian gempa bumi seperti ini, misalnya di sini, nauzubillah min zalik ya. Kalau misalnya kejadian gempa atau banjir, kira-kira yang kamu rasakan apa? Sedih. Terus apa lagi? Putus asa, ya. Nah, sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang ini. Dia sedih, dia putus asa pastinya. Kemudian perasaan kalian kalau mendapatkan hal seperti ini, wow, wisuda nih. Kalau kelas 9 kan wisuda. Nih, kalau dapat hadiah mobil gimana perasaannya? Senang perasaannya, bahagia. Karena kita dapat sesuatu yang membahagiakan, ya. Oke. Nah, sekarang materi kita tentang ini, menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Nah, pertanyaan lagi, kira-kira sabar itu apa? Sabar bentuk apa? Zawan? Yang keras, Zawan? Sabar adalah bentuk sabar, kita sabarlah, nggak marah gitu kan? Sebuah menahan diri dari sesuatu yang buruk. Ya, menahan diri dari sesuatu yang buruk. Ada lagi yang lain? Kata Zahwan, menahan diri dari sesuatu yang buruk. Ada lagi? Yang lain? Nggak ada? Ya, memang sabar itu adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang tidak mengenakan hati. Apa? Menahan diri dari sesuatu yang tidak mengenakan hati. Kan banyak tuh yang nggak ngenakin hati. Misalnya tadi tuh musibah, gempa bumi, enak nggak dapat gempa bumi? Kira-kira dapat banjir enak nggak? Misalnya kita kehilangan motor, enak nggak?
Nah, sesuatu yang nggak enak yang buat kita marah, buat kita sedih, tapi kita nahan buat itu semua, maka itu disebut sabar. Kemudian yang kedua, syukur. Nah, apa itu syukur? Apa kira-kira syukur itu apa? Syukur, ada yang tahu? Apa? Silakan. Bentuk terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, ya. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Oke. Nah, syukur itu adalah terima kasih. Betul. Terima kasih kita terhadap Allah yang memberikan kita sesuatu yang membahagiakan. Terima kasih. Ya, contohnya ketika kita mendapatkan ini, ya. Salah satunya ketika kita misalnya dapat hadiah apa aja yang membahagiakan. Ya, hadiah mobil ketika momen yang kita misalnya momen lulus sekolah, itu kan membahagiakan. Nah, maka kita wajib bersyukur, ya. Sebelum kita berlanjut, Bapak ingin menampilkan video. Ya, silakan perhatikan videonya. Kemudian nanti Bapak akan kasih tugas. Oke, itu videonya ya. Videonya sudah kalian saksikan. Sudah kalian amati? Sudah? Sudah. Kalau sudah, itu video tentang bersabar, ya, tentang bersabar. Nah, ini Bapak kasih tugas buat kalian. Kalau sudah mengamati video tadi, nah ini ada 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ini Bapak kasih tugas masing-masing kelompok, nanti silakan diskusi ya, diskusi tentang video yang kalian lihat di depan. Tentang yang pertama yang kalian diskusikan, apa yang kalian rasakan ketika mengalami kondisi yang demikian ya. Apa yang kalian rasakan ditulis aja, nanti kemudian dipresentasikan ke depan. Nih, yang kedua, kemudian hikmah apa yang bisa diambil dari video yang kalian tonton tadi. Oke, siap? Siap? Siap. Oke, baik. Terima kasih satu-satu, silakan ditulis ya. Baik, silakan dikerjakan. Mau ditambahin nggak apa-apa, ditambahin juga. Tambahin. Nanti Bapak minta kelompok 1 sama kelompok 3 ya, yang bacakan hasil diskusinya di depan. Oke, sudah cukup. Silakan kelompok 1. Zahwan. Silakan bacakan di depan hasil diskusinya ya. Ya, langsung aja apa yang kalian rasakan mengalami musibah di atas? Satu, kalau kami pernah kondisi seperti ini, di atas kami merasa sedih,
malu, minder sama kawan-kawan yang juga di depan. Dan nomor dua, pertanyaannya hikmah apa yang bisa kalian ambil dari video berikut di atas? Dijawab nomor dua, pelajaran yang dapat diambil bahwa banyak perjuangan kekurangan seperti bukan hanya kita, tapi tetap harus semangat dan berusaha serta berdoa kepada Allah. Oke, terima kasih. Beli aplaus buat kelompok 1, Zahwan. Oke, sekarang kelompok 3, silakan. Siapa perwakilannya? Oke. Lewat sini nggak apa-apa. Oke, apa hasil dari diskusi kalian? Silakan. Satu, apa yang kalian rasakan ketika mengalami musibah di atas? Ketika kena musibah, kami tentu saja sedih, menangis, dan merasa kecewa atas kondisi ekonomi yang kekurangan. Makan saja kurang, apalagi buat sekolah. Dua, hikmah apa yang bisa kalian ambil dari video pendek di atas? Pelajaran dari video di atas adalah jangan merasa uang. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus kelompok 3. Oke, itu tadi ya hasil dari diskusi kawan-kawan kalian. Ya, hasilnya ada yang perasaannya sedih, ada yang minder, ya. Ada yang minder, kemudian apa tadi? Sedih, minder, merasa malu, ya, dengan kondisi yang tadi ada di video itu. Tapi hikmahnya tetap semangat, ya. Tadi adik tadi yang di video itu tetap semangat, tetap berusaha, tetap kegiatan, nggak usah malu gitu ya. Nah, itu hikmahnya dari video di atas. Oke, sekarang ada satu video lagi. Andai aku berwasa, pasti tidak. Oke, itu videonya. Baik, sudah kalian lihat? Sudah kalian amati? Ceritanya apa ceritanya? Tentang apa yang diinginkan orang itu yang sebenarnya apa yang kita lihat sekarang itu yang sebenarnya orang Ya, sebetulnya apa yang kita keluhkan hari ini, ya, kita keluhin hari ini itu yang diinginkan sama orang lain. Nah, hikmahnya itu silakan kalian diskusikan kembali, ya. Diskusikan kembali kelompok-kelompok kalian, nanti silakan presentasikan lagi, ya, di depan kelas oleh kawan-kawan kalian. Ya, dipersilahkan. Nah, ini nanti yang maju kelompok yang belum, kelompok 2 dan 4. Ya, Bapak kasih waktu buat diskusi. Silakan, tadi sudah dilihat videonya, sudah kalian amati, dan silakan apa hikmah dari video yang kalian lihat. Oke, sudah. Waktunya sudah cukup. Oke, kita kasih kesempatan buat kelompok 2 untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan. apa yang dapat diambil dari video di atas. Dari video adalah ternyata ada yang lebih bisa dari kita. Kita tetap bersyukur kepada Allah.
Oke, terima kasih. Beri aplaus buat kelompok 2. Sekarang kelompok 4, perwakilan dipersilakan untuk membacakan atau presentasi dari hasil diskusi kalian. Ini kelompok 4 ini. Apa yang dapat diambil dari video di atas? Sekarang orang yang jalan kaki punya sepeda. Orang yang punya sepeda pengen punya motor, dan orang yang punya motor pengen punya mobil. Keinginan itu akan terus bertambah, nggak akan berhenti kecuali punya rasa syukur kepada Allah. Oke, terima kasih. Beri aplaus kelompok 4. Ya, kalau kata kelompok 4, jadi keinginan itu nggak akan nggak akan selesai, nggak akan habis ya. Kita punya ini pengen punya ini, punya ini pengen punya ini gitu kan, kecuali kita bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Kalau kata kelompok 2 tadi, apa tadi? Apa kelompok 2? Oh iya, ternyata ada yang lebih susah daripada kita, lebih menderita gitu. Makanya Nabi itu ngomong, kalau misalkan kita itu melihat orang yang di bawah kita, supaya kita bersyukur. Ya, kita misalkan susah, ternyata ada yang lebih susah lagi daripada kita. Kalau kita ngelihatnya ke atas, ya maka kita nggak akan jadi orang bersyukur. Oke, beri aplaus buat kita semua. Kemudian nah ini ada teks hadis ya, riwayat Muslim dari Abu Yahya Syuhaib bin Sinan, yang artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ya, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Ketika ia mendapat, maka itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Kalau dia timpa musibah, dia bersabar. Kalau ditimpa kesenangan, dia bersyukur. Nah, kemudian ini ada hadis yang kedua. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan mensyukuri yang banyak. Kalau yang sedikit aja kita nggak bersyukur, apalagi kita dapat yang banyak. Nah, kamu sudah baca hadis yang ini, tadi sudah Bapak sampaikan, silakan dibaca. Ini Bapak kasih teks hadisnya, ya, kasih teks hadisnya. Kemudian lagi-lagi kalian diskusikan apa yang tertera di hadis tersebut, hikmahnya. Silakan. Nah ini. Nah ini buat kelompok 4. Oh ini ketukar. Ini kelompok 4. Oke, silakan. Menurut kalian, teks hadis ini, silakan diskusikan apa maksudnya, ya, apa kesimpulannya dari hadis itu.
Silakan kalian diskusikan. Ya, kelompok 2, silakan. Oh, ini kelompok ini. Kelompok 3. Ini. Silakan kelompok 3. Artinya, sesungguhnya bukan urusan seorang mukmin. Orang semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak dikecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika ia terima kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jawaban: semua kejadian yang dialami oleh orang mukmin, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, itu hakikatnya sama aja di mata Allah. Semuanya berpahala tergantung kita. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 3, beri aplaus buat kelompok 3. Sekarang teks hadis yang kedua, yang ini. Ya, silakan kelompok 1 hasil dari diskusinya. Ya, Zawan, silakan. Artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kita selalu bersyukur dengan dapat nikmat atau sesuatu yang sedikit, pas dapat nikmat yang besar, pasti nambah senang, nambah bahagia. Oke, terima kasih Zahwan. Kelompok 1, beri aplaus. Oke, tadi kita sudah membahas semua, sudah banyak kita diskusikan tentang sabar dan syukur, ya. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah sabar. Sabar itu adalah ajaran Islam, ya. Ajaran Islam yang sangat baik, ya, untuk orang-orang yang terkena musibah. Karena apapun musibahnya, ya, apapun kesedihannya, ya, kalau diiringi dengan kesabaran, maka semua itu akan menjadi ringan, ya. Ya tadi, pokoknya sama, sabar sama syukur itu ya sama. Mau kena musibah, mau kena mau kita dapat kebahagiaan atau kesenangan itu sama-sama berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur itu ya sama, bentuk terima kasih kita kepada Allah, dan sabar juga sama aja, bentuk kita itu nerima apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Jadi keduanya itu baik. Yang membuat tidak baik itu sikap kita. Ya, kesimpulannya sabar dan syukur itu menjadi nggak baik karena sikap kita. Sikap kita apa? Misalkan kita kena musibah nih, kitanya nggak sabar, malah teriak-teriak, maki-maki, nggak terima, nggak ridho sama Allah. Nah itu yang sikap kita yang seperti itu membuat Allah nggak senang, Allah murka. Begitu juga dengan syukur. Kalau sikapnya nggak tepat, misalnya kita dapat kekayaan, ya kan, dapat hadiah motornya buat ugal-ugalan gitu kan, buat mainan nggak kenal waktu, ya kan, sampai ninggalin ibadah. Nah itu namanya kesenangan, tapi kesenangan yang membuat kita tidak disenangi sama Allah. Maka kesimpulan pada kesempatan pelajaran hari ini adalah yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik, masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Lebih semangat. Baik, kita bertemu kembali di
materi selanjutnya di minggu depan ya. Hari ini pelajarannya cukup. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.